Dalam kasus yang telah kami sebutkan tadi, Rasulullah SAW tidak bertanya kepada para sahabat tersebut, mana dalil Al-Quran sunnah kalian atas perbuatan kalian? Nabi SAW justru bertanya, apa alasan atau dalil ijtihad mereka dalam perbuatan itu? Seperti inilah cara ijtihad para ulama dalam menghukumi setiap perkara baru dalam agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wassahbihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita sebagai mayoritas umat Islam di Indonesia, terkhususnya di Indonesia, memperingati Isra dan Mi'raj setiap tanggal 27 Rajab, kadang sebelumnya dan kadang sesudahnya. Dalam acara Isra dan Mi'raj, biasanya seorang ulama dan ustaz itu membicarakan tentang peristiwa tersebut, serta sekian banyak pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa agung itu. Setiap kali masuk bulan Rajab, beredar fatwa beberapa ulama Wahabi. Seperti contoh saja fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lain, yang isinya mengharamkan peringatan acara Isra dan Mi'raj. Adapun fatwa Syekh Utsaimin, Isra dan Mi'raj, adakah Nabi SAW dan para sahabat beliau merayakannya? Syekh Utsaimin itu mengatakan, adapun malam 27 Rajab, memang orang-orang menganggap bahwa itu malam diangkatnya Rasulullah SAW untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Namun data ini tidak valid secara historis, dan semua yang tidak valid itu batil. Dan apapun yang dibangun di atas kebatilan adalah batil. Ashabiku semua yang dirahmati Allah, dalam kajian ilmu sejarah, riwayat yang disampaikan tidak harus berupa riwayat yang sahih. Akan tetapi cukup dengan riwayat yang mursal, munqati, mu'dal, dhaif, dan munkar. Dan yang penting bukan riwayat palsu atau maudhu. Hal ini sebagaimana banyak dikupas oleh para ulama dan ilmu mustalahul hadis dan sejarah. Pernyataan Syekh Utsaimin bahwa acara Isra dan Mi'raj yang diadakan oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang batil adalah tidak benar. Tidak ada ulama yang mengharamkan acara Isra dan Mi'raj dan semacamnya seperti acara maulid setiap tahun. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama panutan Syekh Ibnu Utsaimin, menilai perayaan maulid sebagai acara yang mendatangkan pahala yang agung. Karena tujuan yang baik pelakunya dan karena mengagungkan Rasulullah SAW. Demikian pula dalam acara Isra dan Mi'raj. Syekh Utsaimin berkata, kemudian seandainya kita katakan data itu valid, maka tetap saja tidak boleh, atau bagi siapapun, membuat-buat syiar perayaan atau bentuk ibadah apapun di malam itu. Karena hal itu tidak pernah datang dari Nabi SAW. Ashabi kesemuan dimuliakan Allah. Dalam acara Isra dan Mi'raj, ya, kita sebagai golongan aswaja, umat Islam, tidak membuat ibadah khusus seperti sholat yang lengkap dengan syarat dan rukunnya. Kami hanya mengadakan pertemuan, membaca Al-Quran, dan sholawat bersama. Lalu diisi dengan ilmu atau ceramah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 5. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan nabinya untuk mengingatkan umatnya tentang hari-hari Allah. Maksudnya tentang hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Tentu saja, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj terdapat banyak kenikmatan agung yang diberikan kepada umat Islam
Salah satunya yaitu turunnya perintah salat 5 waktu. Ya. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin berkata, jika hal tersebut, perayaan dan ritual ibadah tidak pernah datang dari beliau sebagai pelaku peristiwa Isra Mi'raj, dan tidak pernah datang pula dari para sahabat beliau, yang mereka adalah orang-orang terdekat beliau, dan orang-orang yang paling semangat mengikuti sunnah dan syariat beliau, maka bagaimana dibolehkan bagi kita membuat-buat sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman beliau dan para sahabat beliau? Fatwa ini silakan kalian cek dalam Fatwa Nurun Al-Adab. Ya. Nah, sahabiku semua, perkataan Syekh Utsaimin tersebut jelas keliru dan batil. Karena dalil dalam agama tidak hanya perbuatan Nabi SAW dan sahabatnya saja, akan tetapi masih ada dalil qiyas, ijma', istihsan, masalih mursalah, dan lain-lain sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab usul fikih. Ya. Al-Imam Syekhul Islam Syekh Ibnu Taimiyah menyikapi acara maulid dengan pandangan bahwa orang yang melakukannya akan mendapatkan pahala yang agung. Karena 2 alasan. Yang pertama, tujuannya yang baik. Dan kedua, karena pasti bertujuan mengagungkan Rasulullah SAW. Ya. Fatwa Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah tersebut sejalan dengan sunnah Rasulullah SAW ketika menyikapi persoalan baru yang dilakukan oleh para sahabatnya. Ya. Misalnya an Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ya, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhiril laili fa sallaitu khalfahu fa akhadha bi yadi fajarrani hatta ja'alani hizaahu falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatihi khanistu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamman saraftu qala ma sa'nuka aj'aluka hidha'i fatakhnashu faqultu ya Rasulullah aw yanbaghi li ahadin ay yusalliya bihidha'ika wa anta Rasulullah alladhi a'taka Allah qala fa'ajabahu fada'ali ay yazidani Allahu ilma wa fiqha. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku mendatangi Rasulullah pada akhir malam, lalu aku salat di belakangnya. Ternyata beliau mengambil tanganku dan menarikku lurus ke sebelahnya. Setelah Rasulullah SAW memulai solatnya, aku mundur ke belakang. Lalu Rasulullah SAW menyelesaikan solatnya. Setelah aku mau pulang, beliau berkata, ada apa? Aku tempatkan kamu lurus di sebelahku, tetapi kamu malah mundur. Aku menjawab, ya Rasulullah, tidak selayaknya bagi seorang solat lurus di sebelahmu, sedang engkau Rasulullah yang telah menerima karunia dari Allah. Ya. Sayyidina Ibnu Abbas berkata, ternyata beliau senang dengan jawabanku, lalu mendoakanku agar Allah senantiasa menambah ilmu dan pengertianku terhadap agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ashabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini membolehkan berijtihad, membuat perkara baru dalam agama apabila sesuai dengan syarak. Sayyidina Ibnu Abbas mundur ke belakang berdasarkan ijtihadnya. Padahal sebelumnya Rasulullah SAW telah menariknya berdiri lurus di sebelah beliau SAW. Ternyata beliau SAW tidak menegurnya. Bahkan merasa senang dan memberinya hadiah doa. Rasulullah SAW juga tidak bertanya kepada Sayyidina Ibnu Abbas, mana dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar perbuatanmu. Tetapi Rasulullah SAW justru bertanya, apa alasan perbuatanmu? Ternyata alasan karena memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW. Ya, dapat diterima dalam hal menyelisihi apa yang diajarkan oleh beliau. Ya. Hal ini pula yang mendasari Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah menilai positif perayaan Maulid. Dalam hadis lain diriwayatkan, ya, wan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, kana Abu Bakri yukhafitu bi sautihi idza qara wa kana Umaru yajharu bi qiraatihi wa kana Ammarun idza qara ya'khuzu min hadhihi surati wa hadhihi surati. Fazukira dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala li Abi Bakri lima tukhafitu qala inni
اسمعوا من أناجي وقال لعمر لما تجهر بقراءتك قال أفزع الشيطان أوقظ الوسنان وقال لعمر لما تأخذ من هذه السورة وهذه السورة قال أتسمعني أخلط به ما ليس منه قال لا ثم قال فقله طيب. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Abu Bakar bila membaca Al-Quran dengan suara lirih, sedangkan Umar dengan suara keras. Ya. Dan Sayyidina Ammar apabila membaca Al-Quran, mencampur surah ini dengan surah itu. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau SAW bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, mengapa kamu membaca dengan suara lirih? Ia menjawab, Allah dapat mendengar suaraku walaupun lirih. Lalu bertanya kepada Umar, mengapa kamu membaca dengan suara keras? Umar menjawab, aku mengusir syaitan dan menghilangkan kantuk. Lalu beliau bertanya kepada Ammar, mengapa kamu mencampur surah ini dengan surah itu? Ammar menjawab, apakah engkau pernah mendengarku mencampurnya dengan sesuatu yang bukan Al-Quran? Beliau menjawab, tidak. Lalu beliau bersabda, semuanya baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Sahabat semua dimuliakan Allah. Hadis ini menunjukkan bolehnya membuat bid'ah hasanah dalam agama. Ketiga sahabat itu melakukan ibadah dengan caranya sendiri berdasarkan ijtihadnya masing-masing. Sehingga sebagian sahabat melaporkan cara ibadah mereka bertiga yang berbeda-beda itu. Ya. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW membenarkan dan menilai semuanya baik, serta tidak ada yang buruk. Ya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa tidak selamanya sesuatu yang belum diajarkan oleh Nabi SAW pasti buruk atau keliru. Ya. Dalam kasus yang telah kami sebutkan tadi, Rasulullah SAW tidak bertanya kepada para sahabat tersebut, mana dalil Al-Quran sunnah kalian atas perbuatan kalian? Nabi SAW justru bertanya, apa alasan atau dalil ijtihad mereka dalam perbuatan itu? Seperti inilah cara ijtihad para ulama dalam menghukumi setiap perkara baru dalam agama. Yaitu dengan melihat dasar ijtihad dan alasan syar'i masyarakat. Bukan pertanyaan klasik. Bukan pertanyaan klasik Wahabi yang keliru, yaitu mana dalil Al-Quran dan hadismu. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusahalah kita itu ya untuk cerdas dalam beragama. Ya. Maka sekali lagi ya perbanyak referensi, sahabat semua, perbanyak berguru ya, karena Masya Allah agama ini luar biasa. Ya. Salah-salah kita memilih guru ya tersesat dalam keilmuannya. Ya, apalagi sembarangan dalam berfatwa itu sangat berbahaya sekali. Ya, maka diperlukan yang namanya sanad keilmuan. Ya, sahabat semua. Ya, yang anti dengan mazhab, ya, mulailah bermazhab. Ya. Sebagaimana di Indonesia ini mayoritas mazhabnya Syafi'i, ya kita ikutin. Ya. Jangan malah kita tidak bermazhab, langsung saja ke Rasulullah. Ya. Itulah perlunya peran ulama. Kita bukan seorang imam mujtahid, sahabat semua. Ya, hafal Quran enggak, hafal hadis juga enggak. Ya. Hafal hadis enggak, hafal Al-Quran tidak, kemudian berani berfatwa, bahaya sekali. Apalagi kita orang awam. Ya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat kita. Sampai semua mungkin itulah kami sampaikan. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya ya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.